Bab 41, Membedah Batu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Aku ingin membeli beberapa batu. Setelah menentukan targetnya, Fang Yuan berkata kepada Master Gu wanita. Pemula, Master Gu wanita itu langsung berpikir. Bahkan penjudi yang paling buruk pun akan memperhatikan dengan saksama saat mereka ingin membeli batu. Pertama-tama mereka akan melihat dengan saksama, lalu meletakkan batu di telapak tangan mereka dan menggosok untuk merasakan permukaan dan beratnya. Bahkan setelah melakukan tindakan seperti itu, jika mereka merasa tidak enak, mereka akan menyerah. Tidak seorang pun akan mengatakan, beli, di awal. Dan untuk tipe seperti Fang Yuan, yang mengatakan, beli, di awal, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah seorang pemula yang baru pertama kali berjudi batu. Meskipun Master Gu wanita itu berpikir demikian, dia tidak menunjukkan perbedaan apapun dalam ekspresinya, tetapi terus tersenyum seperti bunga, berkata lembut kepada Fang Yuan, lalu, bagian mana yang kamu pilih? Fang Yuan menunjuk dan berkata, bagian ini. Dia segera mengambilnya. Fang Yuan menunjuk lagi dan berkata, bagian ini. Dia merasa bingung, tidak menyangka anak muda ini akan membeli 2 potong. Sepertinya anak muda ini adalah tipe yang suka berjudi besar, dia mengevaluasi dalam hati. Namun selanjutnya, Fang Yuan menunjuk lagi, dan potongan ini, potongan itu, aku akan membeli semuanya. Master Gu wanita itu tertegun, merasa sangat terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Fang Yuan lagi. Sepertinya anak muda yang tampak biasa ini memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin Master Gu biasa memiliki uang cadangan untuk dibelanjakan seperti ini? Memikirkannya, senyum Master Gu wanita itu menjadi lebih lembut dan ramah. Memikirkan bahwa anak muda di depannya adalah pelanggan sungguhan. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Namun, Fang Yuan mengejutkannya sekali lagi saat dia menunjuk ke batu emas ungu terjauh. Oh ya, dan 2 potong itu juga. Master Gu wanita itu tidak bisa menahan rasa terkejut dalam hati. Tuan muda mana ini dari desa Guyue? Sepertinya dia adalah pewaris cabang keluarga utama. Jika aku bisa berhubungan dengannya, aku mungkin tidak perlu tinggal di sini dan bekerja keras sebagai pelayan toko lagi. Dengan pemikiran ini, senyum Gu Master wanita menjadi lebih lembut dan dia bahkan menatap Fang Yuan dengan menggoda. 6 batu diletakkan di depan Fang Yuan. Fang Yuan mengeluarkan 60 batu purba dan memberikannya kepada Gu Master wanita. Tindakan pembayarannya menarik perhatian semua Gu Master lainnya di tenda. Oh, seseorang akan berjudi batu. Kita sudah mengawasi selama lebih dari 1 jam, tetapi kita belum bertindak. Sekarang seseorang mencobanya, sebaiknya kita menonton. Dia seorang murid, dia benar-benar mengeluarkan 60 batu purba sekaligus, keluarganya pasti kaya. Dia tampak seperti pemula, batu judi tidak semudah itu. Dia akan benar-benar terluka parah. Para Master Gu berdiri di tempat, berdiskusi dengan lembut, semua mengarahkan pandangan mereka ke arah Fang Yuan. Tuan muda, apakah Anda ingin membuka batu-batu itu di tempat? Tempat perjudian kami menyediakan layanan gratis untuk membuka batu-batu itu. Master Gu wanita itu dengan lembut menasihati, mengirimkan pandangan menggoda dengan matanya. Fang Yuan menggunakan sudut matanya untuk melihat ke arah kerumunan, bibirnya melengkung membentuk senyum misterius. Dia melambaikan tangannya, menolak Master Gu wanita itu. Emas ungu adalah warna keberuntunganku, dan ini pertama kalinya aku bertaruh, itu sangat berarti. Aku akan membuka batu-batu itu sendiri. Mata Master Gu wanita itu bersinar lebih terang, berpikir, sikap heroik ini, seperti yang diharapkan dari seorang tuan muda yang kaya. Tidak pernah dalam mimpinya dia bisa membayangkan bahwa Fang Yuan bisa dikatakan tidak memiliki keluarga di desa Guyue. Seorang gelandangan tanpa dukungan, harus bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya. Cek, memangnya kenapa kalau kamu punya uang? Aku heran anak orang kaya mana ini, datang ke sini untuk menghabiskan uang hasil jerih payah orang tuanya. Anak muda bodoh, bagaimana mungkin seseorang memilih batu berdasarkan warna keberuntungan? Tindakan ini sama saja dengan melempar batu purba ke dalam air, dan menunggu untuk melihat riak-riak air untuk bersenang-senang. Para Master Gu di tenda langsung kehilangan kegembiraan mereka. Setelah mengira Fang Yuan adalah anak yang hilang, harapan mereka yang sudah rendah menghilang begitu saja. Beberapa Master Gu bahkan menarik kembali pandangan mereka dan berbalik untuk terus memeriksa fosil di meja. Perubahan di sekelilingnya sama sekali tidak memengaruhi keadaan pikiran Fang Yuan.
Dia tanpa ekspresi mengaktifkan esensi purba di dalam laut purbanya, menuangkannya ke dalam gu cahaya bulan. Saat berikutnya, tanda bulan sabit di telapak tangan kanannya memancarkan cahaya biru samar seperti air. Fang Yuan menggunakan tangan kanannya untuk meraih batu emas ungu, memegangnya di telapak tangannya. Kemudian dia mengatupkan jari-jarinya dan perlahan mengusap permukaan fosil itu. Cahaya biru terus bersinar, gelombang cahaya beriak seperti air saat batu emas ungu itu menyusut ukurannya. Sejumlah besar bubuk dari serutan batu jatuh dari celah-celah jari Fang Yuan, mendarat di karpet tenda. Tuan muda memiliki hasil kerja yang bagus. Gu Master wanita itu mengambil kesempatan itu dan langsung memuji. Anak muda ini, dia bukan orang yang tidak berguna. Keterampilan yang hebat. Melihat pemandangan ini, mata para Gu Master bersinar dengan kilatan yang rumit. Mereka mulai melihat Fang Yuan dalam cahaya baru. Fang Yuan menggunakan cahaya biru untuk menggosok permukaan batu. Ini adalah bentuk penggunaan Moonlight Gu yang sangat teliti. Biasanya, seseorang harus menggunakan Moonlight Gu selama 2 hingga 3 tahun untuk dapat mencapai level ini. Dengan usia dan identitas siswa Fang Yuan, mampu melakukan ini sungguh luar biasa. Lihat, dia menggunakan spesialisasi klan Gu Yue kita, Moonlight Gu. Beberapa Master Gu menemukan ini dan langsung merasa bangga, mendapatkan kasih sayang untuk Fang Yuan. Tetapi membuka batu dengan metode ini, masih terlalu kasar. Beberapa Master Gu yang lebih tua dan lebih berpengalaman menggelengkan kepala. Batu emas ungu itu semakin mengecil, dari sedikit lebih besar dari telapak tangan menjadi seukuran kepalan tangan, digenggam erat oleh jari-jari Fang Yuan. Cahaya biru semakin kuat saat fosil itu menjadi seukuran mutiara. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan bubuk batu, jatuh di karpet untuk membentuk bukit kecil. Ini adalah batu yang kokoh, tidak ada cacing gu di dalamnya. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa diandalkan. Para Master Gu menggelengkan kepala. Tuan muda, masih ada 5 potong lagi, kata Master Gu perempuan itu menyemangati. Ekspresi Fang Yuan tenang, sama sekali tidak terpengaruh. Dia meraih potongan batu emas ungu kedua dan terus mengasahnya. Namun, hasil potongan ini masih berupa batu padat, tidak ada cacing gu di dalamnya. Potongan ketiga masih sama. Para Master Gu menjadi tidak sabar. Berhentilah mencari. Dengan mengandalkan warna untuk memilih batu, tidak ada gunanya dalam pertaruhan ini. Jika dia bisa mendapatkan gu yang bagus dari ini, aku akan memakan tumpukan bubuk batu di lantai. Seseorang tertawa menghina. Jangan patah semangat tuan muda, bukankah masih ada 3 potong lagi? Kamu baru setengah jalan. Master Gu perempuan itu terus mendorong Fang Yuan. Fang Yuan meraih potongan keempat, dan ketika dia berhasil membuatnya seukuran telapak tangan, dia tiba-tiba menghentikan semua aksinya. Oh, ada sesuatu. Komposisi batunya berubah, bukan endapan emas ungu, tetapi semacam warna hitam pekat. Jangan bilang dia benar-benar sangat beruntung karena menebak dengan benar. Gu Master di sekitarnya berseru pelan. Tuan muda, Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan membuat gerakan tiba-tiba, cacing gu yang sedang berhibernasi sangat rapuh. Jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan, Anda akan membunuh cacing gu di dalamnya. Gu Master wanita itu tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Setelah tertegun sejenak, dia segera menasihati dengan hati-hati. Gerakan Fang Yuan melambat, jari-jarinya perlahan menggosok saat bubuk kecil perlahan jatuh. Terus-menerus mengulangi tindakan itu dengan banyak interval, dia tidak lagi lincah seperti sebelumnya. Bubuk batu berwarna hitam itu perlahan berjatuhan, dan seiring batu itu mengecil, gerakan Fang Yuan pun menjadi lebih lambat dan lembut. Di karpet, bubuk batu terus terkumpul saat batu hitam milik Fang Yuan akhirnya terkikis bersih. Sayang sekali, itu batu di dalam batu. Sungguh membuang-buang emosiku, aku benar-benar mengira ada cacing gu di dalamnya. Kalian semua terlalu mudah ditipu, apakah taruhan batu semudah itu? 9 dari 10 semuanya kosong, bagaimana lagi toko itu akan menghasilkan uang? Tuan muda, keberuntunganmu sudah lumayan. Mendapatkan batu di dalam batu untuk pertama kalinya, orang normal tidak akan bisa melakukannya. Master Gu wanita itu mencoba cara lain untuk menghibur Fang Yuan, sama halnya dengan membuka jalan bagi hasil yang menantinya. Tidak mendapatkan apapun dari perjudian batu adalah hal yang sangat umum, kejadian 9 dari 10. Menurutnya, Fang Yuan memilih secara acak, peluang mendapatkan fosil gu mendekati 0. Fang Yuan tersenyum tetapi tidak menjawab, dan dia terus mengeluarkan batu kelima.
Dia menggiling dengan hati-hati, dan dalam waktu 10 tarikan napas, permukaan batu berwarna ungu keemasan semuanya terkikis, memperlihatkan bola lumpur kuning dengan permukaan kasar bab 42, itu benar-benar Gu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Jangan bilang itu batu lain di dalam batu. Dari kelihatannya, mungkin. Tapi agak aneh, bola lumpur ini dikelilingi oleh permukaan batu emas ungu. Permukaan bola lumpur seharusnya dipadatkan dengan halus, jadi mengapa permukaannya masih tidak rata? Para Master Gu di sekitarnya bingung. Melihat bola lumpur di tangannya, ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tetapi dalam hatinya dia sedikit tergerak. Dia terus menggiling. Di bawah cahaya biru berair, pasir bubuk jatuh. Di antara bubuk, ada beberapa remah tanah yang tercampur di dalamnya, jatuh ke tumpukan bubuk batu di samping kakinya. Jangan bilang benar-benar ada sesuatu. Setelah melihat ini, beberapa Master Gu menatap dengan mata terbuka lebar. Sulit untuk mengatakannya, seseorang berbicara dengan nada tidak yakin. Aku merasa seperti ada, benar-benar ada sesuatu. Yang lain berbicara dengan lembut. Bola lumpur kuning itu perlahan mengecil ukurannya karena gesekan, dan ketika sudah seukuran telapak tangan, seseorang menerobos masuk ke dalam tenda. Anak muda, tunggu sebentar. Aku, Jia Jinseng, akan membelinya. Gerakan Fang Yuan terhenti, seketika, semua Gu Master di dalam tenda memusatkan perhatian mereka pada orang ini. Dia tampak muda dari luar, penampilannya sekitar 20 hingga 25 tahun. Dia mengenakan jubah berwarna emas dengan ikat pinggang renda di pinggangnya, dan di ikat pinggangnya ada sepotong batu giok berbentuk persegi. Ada sebuah kata di seberang potongan batu giok itu, yang menunjukkan huruf 1. Jelas, ini adalah Gu Master tingkat 1. Untuk tetap menjadi Gu Master tingkat 1 di usia 20 tahun, tampaknya bakatnya tidak bagus. Namun status orang ini agak unik. Melihatnya, semua Gu Master di dalam tenda membungkuk dan menyapanya, berkata bersama, bawahanmu memberi salam kepadamu, Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua, dia menyebut dirinya Jia Jinseng sebelumnya, apakah dia saudara tiri dari pemimpin kafilah pedagang, Jia Fu? Maksudnya, tempat perjudian batu ini dibuka olehnya. Namun sekarang dia tampak ikut campur, sepertinya dia melanggar peraturan tempat perjudian ini, kata Master Gu dengan lembut. Benar, aku adalah penjaga toko ini. Adik laki-laki, satu, datang untuk berjudi di usia yang begitu muda, apakah kamu tidak takut dengan omelan keluargamu? Aku akan menawarkan 40 batu purba sekarang untuk membeli bola lumpur di tanganmu. Bagaimana menurutmu? 40 batu purba sudah banyak dan mungkin tidak ada Gu di dalam, tetapi hari ini aku dalam suasana hati yang baik. Karena itu, mengingat ini adalah pertama kalinya kamu berjudi, aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya, jadi aku akan mengembalikan sebagian modalmu. Jia Jinseng dengan cepat berjalan di depan Fang Yuan dan berkata, 40 batu purba. Fang Yuan mengangkat alisnya sedikit dan menatap Jia Jinseng dengan sudut matanya, tertawa dingin, sepertinya kau ingin dengan paksa membeli fosil bola lumpur milikku. Pembelian paksa merusak aturan tempat perjudian. Terlebih lagi kau sekarang berada di Gunung King Mao, kau ingin menggertak anggota klan Gu Yue sepertiku di depan semua orang. Oh, mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, semua Master Gu lainnya tidak tahan dan permusuhan tumbuh tak terkendali di dalam diri mereka saat mereka melihat ke arah Fang Yuan. Ekspresi mereka terhadap Jia Jinseng juga menjadi tidak ramah. Jia Jinseng mengira seorang anak berusia 15 tahun seperti Fang Yuan akan mudah dihadapi, mudah dibujuk dengan beberapa kata. Tetapi untuk berpikir Fang Yuan ini memiliki kemampuan seperti itu, dan dengan satu kalimat, dia menyebabkan Jia Jinseng berada dalam kesulitan seperti itu. Melihat para Master Gu bersiap untuk ikut campur, ekspresi Jia Jinseng segera berubah saat dia mengubah nadanya, dengan cepat melambaikan tangannya, adik kecil, kau salah. Aku adalah pemilik toko tempat perjudian ini, bagaimana mungkin aku bisa merusak reputasiku sendiri dengan melanggar peraturanku sendiri? Bagaimana aku bisa menjalankan bisnis di masa depan? Hehehe, aku hanya merasa bola lumpurmu sedikit menarik, jadi aku ingin membelinya. Jika kau tidak ingin menjualnya, tidak apa-apa. Tetapi jika tidak ada apa-apa di dalamnya nanti, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Fang Yuan tidak memperhatikannya lagi. Dia berbalik dan terus fokus menggiling bola lumpur di tangannya. Gerakannya sangat lambat dan sangat teliti. Seringkali, hanya ada sedikit bubuk tanah kering yang jatuh setelah beberapa saat.
Mengikuti gerakannya, cacing Gu yang sedang berhibernasi secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Ya ampun, benar-benar ada cacing Gu. Dia benar-benar membuka Gu. Apa-apaan, metode perjudian semacam ini juga bisa berhasil. Keberuntungan pemuda ini di luar grafik, dia benar-benar berhasil dengan paksa mendapatkan Gu. Seketika, kekesalan para Master Gu memenuhi tenda. Master Gu perempuan itu tanpa sadar menutup mulutnya, tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Sebagai pelayan toko, sepanjang jalan dia telah mengunjungi banyak desa pegunungan, melihat segala macam orang dan semua jenis pelanggan, tetapi dia belum pernah melihat adegan komedi seperti itu. Benar-benar ada Gu. Cahaya dingin melintas di mata Jia Jinseng saat dia membenci dan menyesali dalam hatinya. Hal yang paling dia benci adalah dimanfaatkan. Tempat perjudian yang dia buka ini, dia telah menempatkan banyak metode pengawasan. Begitu seorang pelanggan hendak membuka Gu, dia akan menerima berita dan biasanya akan membelinya dengan paksa. Tetapi sekarang Fang Yuan berada di dalam tempat perjudiannya, mendapatkan Gu di bawah matanya. Jia Jinseng bisa merasakan hatinya berdarah. Apa yang diperolehnya adalah seekor kodok Gu. Seluruh tubuhnya berwarna kuning dari kepala hingga kaki. Perutnya berwarna kuning muda, dan punggungnya berwarna kuning kecoklatan, ditutupi banyak bisul berjerawat, penuh bintil dan kutil yang merupakan ciri khas spesies kodok. Sekilas, ia tampak sedikit mengerikan. Ia tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Memegangnya di telapak tangan sama seperti memegang 2 hingga 3 telur. Ekspresi Fang Yuan tenang di bawah segala macam kekaguman, kecemburuan, dan kejengkelan, dengan hati-hati menyebarkan esensi purba dan menyuntikkannya ke tubuh kodok. Pada saat ini, Gu sedang disempurnakan oleh Fang Yuan. Cacing Gu yang diperoleh dari dalam fosil biasanya sangat lemah. Mereka tidak hanya memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan tersisa, kesadaran mereka juga malas, membuat mereka tidak berdaya dan tidak dapat melawan. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah disempurnakan oleh para Master Gu. Setelah dibangunkan oleh Fang Yuan, kodok Gu membuka matanya perlahan, dan perutnya sedikit bergetar, dengan lembut memanggil. Titik. Suaranya lembut tetapi membuat ekspresi semua orang sangat menarik. Perbedaan nilai antara Gu yang hidup dan yang sudah mati sangat besar. Itu Gu yang hidup, dia benar-benar membuka Gu yang hidup. Seseorang menggosok matanya, tidak percaya ini. Ini adalah katak kulit lumpur, sial, itu benar-benar katak kulit lumpur. Seseorang mengenali identitas katak Gu dan berteriak dengan gelisah. Pemuda ini benar-benar beruntung, mengapa keberuntunganku tidak ada di pihakku? Seseorang mendesah, dipenuhi dengan emosi yang rumit seperti iri hati, cemburu, dan kebencian. Tuan muda, selamat. Ini sampai saat ini, pertama kalinya aku melihat cacing Gu yang begitu berharga. Master Gu wanita itu terkejut tak terlukiskan, matanya berkilauan dengan kehidupan. Itu benar-benar katak kulit lumpur. Ini adalah cacing Gu peringkat 2 yang langka, nilainya bernilai 500 batu purba. Sialan. Sial, seseorang benar-benar berhasil membuka cacing Gu seperti itu di tokoku. Aku telah kehilangan banyak sekali. Wajah Jia Jinseng pucat saat dia menatap tajam ke arah kodok itu, hatinya memiliki keinginan kuat untuk merampas Gu itu. Tapi dia tahu dia tidak bisa, karena jika dia benar-benar melakukannya, itu akan mengundang masalah. Ini bukan desa keluarganya, tapi wilayah klan Gu Yue. Mungkin aku seharusnya membayar sedikit lebih banyak batu purba. Mungkin dia akan memberikannya padaku. Itu benar, dia hanya seorang siswa. Jika aku menawarkan 100 batu purba, tidak mungkin dia tidak akan tergerak. Kenapa aku tidak melakukan itu? Jia Jinseng penuh penyesalan. Tidak, mungkin anak muda ini tidak tahu barangnya. Meskipun dia membuka kodok kulit lumpur, aku seharusnya bisa menekan harga dan membelinya. Hati Jia Jinseng telah memperbarui harapan. Namun pada saat berikutnya, secercah harapan ini dihancurkan tanpa ampun oleh kata-kata Fang Yuan. Fang Yuan menatap kodok kulit lumpur di tangannya dengan jelas, mengabaikan pujian dan keterkejutan orang-orang di sekitarnya. Dia menggunakan nada yang sangat tenang dan berkata kepada Jia Jinseng, kodok kulit lumpur, cacing Gu tingkat 2, membutuhkan 500 gram tanah kuning setiap kali makan, semakin subur tanahnya semakin baik. Spesiesnya sedikit jumlahnya dan merupakan Gu utama yang diperlukan dalam memurnikan kodok kuningan harta. Karun, harga pasarannya adalah 500 batu purba. Jia Jinseng, apakah kamu ingin membeli ini? Kamu
benar-benar tahu dengan sangat jelas, Jia Jinseng bergumam. Setelah keterkejutan seperti itu, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Fang Yuan tertawa ringan dan melanjutkan, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Aku akan menjualnya kepada orang lain, aku yakin seseorang akan tertarik. Tahan, tunggu, aku akan membelinya, aku akan membelinya. Tetapi tidak bisakah harga ini lebih murah? Senyum Jia Jinseng berubah pahit. Fang Yuan berbalik dan berjalan pergi. Jia Jinseng buru-buru mengejarnya. Jangan pergi. Aku akan membelinya. Fang Yuan tidak punya rencana untuk memelihara katak kulit lumpur ini. Itu adalah gu tingkat 2, tetapi Fang Yuan masih merupakan tahap awal tingkat 1. Meskipun memakan tanah kuning, Gunung King Mao penuh dengan tanah hijau, karenanya mencari makanan untuknya akan merepotkan. Selain itu, jika dia tidak menjual cacing gu ini, Fang Yuan harus memberi makan 3 cacing gu sendiri. Mengesampingkan peningkatan pengeluaran batu purba, bahkan jumlah batu purba yang dimilikinya saat ini tidak akan cukup untuk memberi makan mereka. Jadi, rencana Fang Yuan adalah segera menjual katak kulit lumpur, mendapatkan 500 batu purba dan mendapatkan banyak uang. Bagi tahap awal tingkat 1 seperti Fang Yuan, 500 batu purba sudah dianggap jumlah yang besar. Transaksi itu dengan cepat selesai dan Fang Yuan menyerahkan katak kulit lumpur kepada Jia Jinseng di depan orang banyak, pada saat yang sama menerima 5 kantong uang yang berat. Setiap tas berisi 100 batu purba. Fang Yuan awalnya memiliki 98 batu purba, dan setelah menghabiskan 60 untuk batu judi, ia memiliki 38 batu purba yang tersisa. Sekarang, kekayaannya berlipat ganda, dan ia memiliki 538 batu purba. Setelah melihat ini, banyak Master Gu menjadi hijau karena iri. Fang Yuan meletakkan 5 tas di dadanya sebelum mengambil potongan terakhir dari fosil emas ungu dan berjalan keluar dari tenda. Tuan muda, Anda tidak akan membuka fosil itu. Master Gu wanita itu berkedip cepat dan menatap punggung Fang Yuan, dengan keras mengingatkannya. Fang Yuan tidak menghiraukan dan meninggalkan sarang judi tanpa berbalik. Ia meninggalkan sekelompok Master Gu yang tercengang, saling menatap dalam diam. Jin Jiaseng memanggil Fang Yuan dengan sebutan adik laki-laki adalah cara menyapa, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Bab 43, Batu Emas Ungu ke-6 terakhir. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Laut purba tembaga hijau mengalami pasang surut. Di atas permukaan laut, cacing likor melingkar menjadi bola, mengeluarkan uap anggur yang secara bertahap berkembang menjadi kabut putih. Gelombang esensi purba dengan swoosh menyerbu melawan arus dan masuk ke kabut anggur. Ketika air surut, sudah ada setengah yang tersisa, dan warnanya bahkan lebih gelap. Dari tahap awal hijau giok 1 telah berubah menjadi hijau pucat tahap tengah. Esensi purba tahap tengah jatuh ke laut, tetapi tidak bercampur dengan esensi purba tahap awal. Seolah-olah lebih padat, ia tenggelam ke dasar. Dengan demikian, situasinya menjadi bahwa lapisan atas laut purba dipenuhi dengan esensi purba tahap awal, sedangkan bagian bawahnya adalah esensi purba tahap tengah. Seiring berjalannya waktu, kabut anggur beredar di dalam celah. Di bawah penyempurnaan cacing likor, akhirnya, esensi purba tahap awal terus menurun, sementara esensi purba tahap tengah secara bertahap meningkat. Itu bisa dilihat dengan mata telanjang di mana esensi purba tahap tengah lapisan bawah secara bertahap naik, sementara esensi purba tahap awal lapisan atas terus menurun, tetapi juga naik di permukaan laut. Saat Fang Yuan memurnikan esensi purbanya, dia mengekstraksi esensi alami dari batu purba pada saat yang sama, dengan cepat mengisi kembali esensi purba yang menyusut di celahnya. Akhirnya, laut purba 45% di celahnya sepenuhnya dimurnikan menjadi esensi purba tahap tengah. Terima kasih banyak pada esensi purba tahap tengah, atau aku tidak akan bisa membuka batu 5 kali di sarang perjudian. Duduk dalam posisi lotus di tempat tidurnya, Fang Yuan secara bertahap membuka matanya. Saat ini sudah larut malam. Setelah dia berjalan keluar dari sarang perjudian, dia tidak berkeliling di toko-toko lain, tetapi malah kembali ke akademi. Meskipun berada di pinggiran desa Gunung Guyue, sebagai seorang Gu Master tahap awal peringkat 1, memiliki 538 batu purba masih terlalu banyak. Ini bukan hanya karena batu purba itu berat dan merepotkan untuk dibawa-bawa. Itu juga menarik perhatian orang lain, dalam arti lain, itu akan membahayakan hidupnya. Jika ada seorang Gu tingkat atas peringkat 1,
atau bahkan peringkat 2 yang menginginkan asetnya, dengan kemampuan Fang Yuan saat ini, dia tidak akan mampu bersaing. Kekayaan datang dan pergi, tetapi manusia mati karena kekayaan, itu menyedihkan. Yang menggelikan adalah banyak orang di dunia ini tidak dapat memahaminya. Perahu manfaat membawa banyak orang, tetapi juga menenggelamkan banyak orang lainnya. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi seringai dingin saat dia melihat batu purba putih keabu-abuan di tangannya. Batu purba utuh berukuran sekitar telur bebek. Tetapi batu di tangannya, karena telah diekstraksi dari setengah esensinya, menjadi satu lingkaran lebih kecil. Fang Yuan tidak menyesalinya, segala sesuatu memiliki untung dan ruginya. Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, tetapi dia menggunakan likor Gu untuk memurnikan esensi purbanya, dan pengeluaran batu purbanya berkali-kali lipat dari orang-orang seusianya. Namun karena inilah dia mampu mengatasi kurangnya bakatnya. Jika kecepatan kultivasi yang sebenarnya dapat dihitung, dia akan dapat menempati peringkat 3 pertama. Fang Yuan memasukkan kembali batu purba ke dalam kantong uangnya dan mengeluarkan fosil emas ungu terakhir itu. Dia membeli total 6 fosil di tempat perjudian dan membuka 5 fosil di tempat itu juga, membawa fosil terakhir bersamanya. Matanya berbinar saat dia mengaktifkan Moonlight Gu, menggiling dengan 5 jari, perlahan-lahan membedah batu itu. Fosil emas ungu itu perlahan menyusut di bawah riak-riak biru, dan akhirnya hancur menjadi ketiadaan, meninggalkan tumpukan bubuk di tanah. Fang Yuan tidak terkejut, karena dalam perjudian batu, Anda kalah 9 dari 10 kali. Bahkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia hanya bisa mengalami 8 kali kekalahan dari 10 kali. Dan dalam 2 kali sisanya, itu tergantung pada apakah itu Gu yang hidup atau Gu yang mati. Gu yang mati pada dasarnya tidak memiliki nilai. Sedangkan untuk Gu yang hidup, mereka mungkin bukan jenis cacing Gu yang langka, dan bahkan jika itu adalah Gu yang sangat berharga, seseorang mungkin akan menarik krisis yang mengancam jiwa karenanya. Tingkat kultivasi Fang Yuan saat ini masih sangat rendah, itu berada di tingkat terbawah dari Master Gu. Katak kulit lumpur yang diperolehnya sebelumnya, jika bukan karena fakta bahwa ini adalah desa Gunung Guyue, mungkin telah direnggut paksa oleh Jia Jinseng itu. Perjudian bukanlah cara untuk mengembangkan kekayaan keluarga, dan faktanya itu adalah penyebab kebangkrutan dan utang yang lebih besar. Ini bukanlah jalur pengembangan yang ingin ditempuh Fang Yuan. Meskipun fosil emas ungu terakhir tidak memiliki cacing Gu, Fang Yuan tidak kecewa. Bahkan dia melihat tumpukan bubuk batu dan perlahan-lahan tersenyum. Memang, motif utamanya memasuki sarang perjudian adalah untuk tumpukan bubuk batu ini. Katak kulit lumpur itu hanyalah sesuatu yang diperolehnya karena alasan yang mudah. Dia membuka fosil itu secara pribadi, dan selain dia, tidak ada yang tahu kebenaran dari hasil ini. Sejak hari itu, dia bisa mengklaim bahwa cacing likor telah bangkit dan takluk dari fosil emas ungu. Ide ini sungguh luar biasa. Pertama, tidak ada yang bisa memastikan cacing Gu apa yang sebenarnya ada di fosil. Siapa yang berani mengatakan bahwa cacing likor tidak bisa berhibernasi di dalam fosil emas ungu? Itu sangat mungkin. Kedua, dia punya beberapa saksi mata. Dia membuka Moodskin Tot, yang pasti akan meninggalkan kesan kuat pada para Master Gu di tempat perjudian. Ketiga, bahkan jika seseorang terus-menerus menanyainya, dia bisa saja menyalahkan keberuntungannya. Keberuntungan adalah sesuatu yang tak terduga. Bahkan jika seseorang menduga bahwa ini adalah cacing likor milik biksu anggur bunga, terhadap alasan seperti keberuntungan, mereka tidak akan tahu bagaimana cara membantah Fang Yuan. Di dalam ruangan gelap, ekspresi Fang Yuan tampak tidak menyenangkan. Menutupi sepihak sama saja dengan menutupi api dengan kertas. Akan ada hari di mana dia akan terbongkar. Untuk menyingkirkan ancaman tersembunyi seperti cacing likor, dia harus menyerang terlebih dahulu. Ini adalah gaya Fang Yuan. Selain itu, dia telah memikirkannya dengan saksama, dan dalam proses kultivasi yang akan datang, dia perlu mengungkap cacing likor. Untuk Gu peringkat 1 seperti cacing likor, itu sangat berharga bagi Master Gu peringkat 1. Tetapi untuk Master Gu peringkat 2, itu tidak lagi cocok untuk mereka. Jadi meskipun ini terungkap, yang akan kudapatkan hanyalah perhatian, tetapi itu tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan, sehingga menjadi tidak perlu dikhawatirkan. Itu tidak seperti jangkrik musim semi dan musim gugur. Jika jangkrik musim semi dan musim gugur terungkap, aku mungkin akan mati dengan kematian yang mengerikan di saat berikutnya. 500 tahun pengalaman dalam menangani masalah telah membuat Fang Yuan sangat akrab dengan mentalitas manusia,
dengan setiap pikiran mereka jelas seperti siang hari baginya. Warisan pengembara anggur bunga dan katak kulit lumpur, di antara kenanganku, hanya 2 harta karun ini yang ada di sini, dan sekarang setelah aku mendapatkannya, yang bisa kulakukan selanjutnya hanyalah kultivasi yang bertahap dan mantap. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam dan merelaksasikan tubuhnya, merasakan rasa lelah yang kuat menyelimutinya. Kultivasi laut purba seorang Master Gu tidak dapat menggantikan tidur. Fang Yuan menarik selimutnya dan berbaring di tempat tidurnya, matanya masih setengah terbuka. Meskipun ada 500 batu purba yang tersembunyi di bawah tempat tidur, serta banyak pot anggur bambu hijau, dia masih merasakan urgensi dan bahaya. 500 lebih batu purba ini sudah merupakan bentuk batas. Dari masa kejayaan hingga kemunduran, Fang Yuan jelas bahwa selanjutnya pengeluaran batu purbanya hanya akan semakin besar. Tetapi pendapatannya sebagian besar dari memeras teman-teman sekelasnya. Dia semakin merasakan pertumbuhan dan peningkatan teman-teman sekelasnya. Terutama dalam beberapa pemerasan baru-baru ini, Gu Yue Mo Chen, Qi Chen, dan saudaranya Gu Yue Fang Zheng, telah sangat meningkat dalam tendangan dan pukulan mereka. Sebelumnya dia hanya membutuhkan 1 atau 2 serangan untuk menjatuhkan mereka, tetapi sekarang dia membutuhkan 5 atau 6. 3 hingga 4 penjarahan lagi, dan pukulan dan tendangan mereka akan dipoles sepenuhnya. Jika mereka menantangku satu persatu, dengan staminaku saat ini, aku tidak dapat bertahan dalam pertempuran round robin semacam itu. 500 batu purba mungkin tampak banyak, tetapi dengan pengeluaranku saat ini 4 batu sehari, itu sebenarnya tidak banyak. Petik 2. Gunung King Mao sudah tidak memiliki harta karun yang tersisa, tetapi di dekat Gunung Baigu 2, ada warisan kekuatan yang dibangun secara rahasia dari seorang Gu Master peringkat 4 dari jalan yang benar. Itu masih bermuara pada harta biksu anggur bunga yang terlalu sedikit, hanya memberiku cacing likor. Masih ada dinding gambar film itu, mungkin aku bisa menjualnya ke pedagang tertentu di karavan. Pikir Fang Yuan saat kelopak matanya semakin berat hingga akhirnya dia tertidur. Bab 44, Anggur Monyet, tidak memberikan kesempatan pada cacing likor. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Pada hari kedua di sore hari saat istirahat makan siang, Fang Yuan pergi ke distrik perbelanjaan di luar desa pegunungan lagi. Karena banyak dari mereka harus bekerja di siang hari, tidak banyak penduduk desa di daerah tenda. Fang Yuan berjalan ke daerah tempat penjual menjual Intimate Grace tadi malam, menurut ingatannya. Dia hanya melihat gerobak kosong, masih di tempat itu. Seekor burung unta sedang menarik gerobak itu. Ia berdiri di tempat itu dengan bangga, ukuran tubuhnya sebesar burung unta namun memiliki penampilan seperti ayam. Bagian belakang makhluk itu menonjol ke sudut melengkung. Sepasang sayap lebar terkumpul di sisi tubuhnya, bulunya sangat cerah dalam 7 warna. Kepala ayam itu terangkat tinggi, jengger merahnya yang besar seperti mahkota batu akik, berkilau dengan kilau permata di bawah sinar matahari. Sepertinya aku masih terlambat, Intimate Grace sudah terjual habis. Sayang sekali, jika aku bisa membeli beberapa kati Intimate Grace, aku akan bisa menghemat cukup banyak batu purba. Langkah Fang Yuan terhenti saat dia berjalan pergi dan terus menjelajah lebih dalam ke daerah itu. Ayo, cicipi anggur lezat dari semua desa yang berbeda. Ada lebih dari 100 jenis anggur di sini, seperti Lantern Grass Wine, Nantun Wine dengan aftertaste yang kuat, Ancient Dragon Well yang ringan dan elegan, Flower Rock Tun yang manis dan asam, 100 Spring Old Cellar yang menggiurkan, Intoxication of Tree Autumn yang kaya dan harum. Di depan ember bundar biru di depan tenda, seorang asisten toko menjajakan dengan penuh semangat. Sebuah cahaya melintas di tatapan Fang Yuan saat dia segera menjadi tertarik. Dengan berbalik, dia memasuki toko anggur. Dekorasi di toko anggur itu sangat unik. Di bagian paling dalam tenda, ada konter panjang. Seorang Master Gu ditempatkan di sana, dengan puluhan kepik kristal seukuran keranjang anyaman di belakangnya, menempel di dinding kain tenda. Di lantai tidak ada karpet, melainkan bebatuan gunung dan tanah yang terbuka. Di antara tanah, jamur berwarna cerah tumbuh. Jamur ini memiliki berbagai macam warna, tampak bulat dan sedikit lucu. Beberapa sebesar meja, sementara yang lain pendek seperti bangku. Mereka sering didistribusikan di mana jamur meja besar dikelilingi oleh beberapa jamur bangku yang lebih pendek. Ini adalah jamur Inochen, yang sengaja ditanam oleh seorang Master Gu. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap debu dan partikel di udara untuk memurnikannya, dan itu adalah jenis rumput Gu.
Fang Yuan dapat mengenali asal jamur itu segera setelah melihatnya. Dia memilih salah satu jamur pendek dan duduk. Permukaan jamur itu langsung tenggelam sedikit, membuat Fang Yuan merasa seperti sedang duduk di sofa seperti di bumi. Tuan muda, ini katalog anggur, apakah Anda ingin melihatnya? Seorang asisten toko berjalan mendekat. Fang Yuan melirik katalog anggur dan menyadari bahwa anggur di sini lebih mahal daripada anggur bambu hijau. Saya akan memesan secangkir anggur monyet. Fang Yuan meletakkan katalog itu. Secangkir anggur, monyet. Asisten toko itu berbalik dan berteriak. Di konter, Master Gu tingkat 1 mendengar dan segera membungkuk untuk mengambil cangkir anggur bambu. Selanjutnya dia mengambil cangkir anggur dan berbalik, menghadap tenda. Di dinding tenda biru ada puluhan kepik kristal, kepala menghadap ke bawah dan ekor menghadap ke atas, diam-diam menempel di dinding seolah-olah mereka hanya hiasan untuk tenda. Kepik kristal ini juga merupakan jenis Gu. Perutnya kosong, karena mereka sering digunakan oleh Master Gu untuk membawa cairan berharga. Tubuh mereka transparan, seolah terbuat dari kristal. Dari luar, orang bisa melihat bahwa di dalam perut kepik itu, terdapat berbagai macam minuman keras. Master Gu dengan cepat menemukan kepik kristal yang berisi anggur monyet di antara mereka. Dia meletakkan cangkir anggur bambu di corong kepik, dan dengan lembut membelai rangka luar kepik itu dengan tangannya yang lain. Sejumlah kecil esensi purba memasuki tubuh kepik kristal, dan setelah itu ia membuka mulutnya dan semburan minuman keras mengalir ke dalam cangkir anggur bambu. Minuman keras itu berceceran di dalam cangkir sampai penuh. Master Gu meletakkan cangkir anggur bambu yang diisi dengan anggur monyet di atas meja. Asisten toko yang telah menunggu beberapa saat dengan cepat mengangkat cangkir itu dengan cermat dan berjalan beberapa langkah untuk mengantarkannya ke Fang Yuan. Fang Yuan hanya menyesap sedikit, anggur monyet itu memang minuman keras buah, manis dan menyegarkan serta lembut di langit-langit mulut. Dia berhenti minum, tetapi dengan sebuah pikiran, Fang Yuan memanggil cacing minuman keras. Cacing minuman keras putih dan gemuk itu berubah menjadi kilatan cahaya putih dan melengkung membentuk busur di udara. Dengan bunyi, plop, cacing itu mendarat di cangkir anggur. Anggur itu berceceran di mana-mana, memercik ke atas meja jamur. Cacing minuman keras itu dengan gembira memukul-mukul cangkir anggur, dan anggur monyet itu bisa terlihat berkurang dengan mata telanjang. Dalam beberapa saat, cangkir itu telah mengering, tidak ada setetes pun yang tersisa. Itu cacing minuman keras, teriak Gu Master di konter, matanya berbinar. Dia adalah Gu Master peringkat 1 dengan bakat kelas D, hanya mampu mengikuti karavan pedagang dan bekerja di toko anggur ini. Tujuannya adalah untuk bertamasya sambil mencari peluangnya. Cacing likor dapat memurnikan esensi purba dan meningkatkannya hingga 1 tingkat. Bagi seorang Master Gu tingkat 1, cacing ini dapat dikatakan sebagai cacing Gu yang sangat berharga. Bukankah ini kesempatan yang selama ini ia cari dengan susah payah? Tuan muda ini, apakah Anda punya rencana untuk menjual cacing likor ini? Ia mendekat dengan gembira, dengan sorot mata yang tulus. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menolaknya dengan sikap tegas, lalu bangkit untuk pergi setelah itu. Motifnya kali ini adalah untuk menunjukkan cacing likor yang dimilikinya, ia tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya benar-benar bersungguh-sungguh tentang hal ini, mungkin kita bisa duduk dan berdiskusi. Master Gu itu dengan enggan mengikuti Fang Yuan ke pintu masuk tenda tetapi Fang Yuan tidak menunjukkan tanggapan apapun kepadanya. Pada akhirnya ia hanya bisa berdiri di tempat, ekspresinya sangat menyesal saat ia melihat kaca spion Fang Yuan berbelok di tikungan dan menghilang di tengah cakrawala. Tanpa disadari, matahari berangsur-angsur terbenam saat bulan sabit menggantikannya. Di malam hari, cahaya bulan bersinar terang tetapi dikalahkan oleh banyaknya lampu jalan di toko-toko pedagang. Toko pedagang malam ini dipenuhi dengan bisnis. Fang Yuan terjepit ke kiri dan kanan saat dia masuk, mendengar segala macam percakapan tanpa sengaja. Toko-toko biasanya buka selama 3 hari 3 malam. Malam ini sudah malam kedua, pada pagi hari berikutnya, karavan pedagang pasti sudah berangkat dalam perjalanan mereka. Jadi, kita harus bergegas jika ingin membeli sesuatu. Saya melihat Golden Bell Gu kemarin, desah, sayang sekali harganya terlalu mahal. Setelah tawar-menawar dengan pemilik toko untuk waktu yang lama, harganya tidak menjadi lebih murah. Saya akan pergi dan melihatnya malam ini. Apakah kalian mendengar? Tadi malam,
Seorang pria muda membuka Moodskin Tot dan mendapat untung 500 batu purba. Fang Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa kecewa di hatinya karena dia tidak mendengar apapun tentang cacing likor. Cacing likor hanyalah cacing Gu peringkat 1, tetapi sangat berarti bagi Master Gu peringkat 1, tetapi tidak berguna bagi Master Gu peringkat 2 atau 3 karena mereka tidak dapat memurnikan esensi purba mereka lebih jauh dengannya. Jadi, wajar saja jika tidak ada yang memperhatikan ini. Namun, mengambil inisiatif untuk mengungkap masalah cacing likor tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jika saya melakukannya secara berlebihan, itu mungkin akan membocorkan rahasia. Saat Fang Yuan berjalan, dia merenung dalam hati. Pada titik ini, ada keributan di depannya. Selanjutnya, Fang Yuan mendengar seseorang berteriak, "Cepat datang dan lihat, ada pedagang tidak jujur di sini yang menjual Gu palsu kepada anggota klan kita." Kemarahan muncul di antara kerumunan. Oh, ada hal seperti itu yang terjadi. Cepat pergi dan lihat, toko mana yang berani menipu anggota klan kita. Fang Yuan mengikuti kerumunan dan bergerak menuju keributan itu juga. Yang menarik perhatiannya adalah sekelompok orang yang mengelilingi mulut tenda merah besar, kerumunan besar itu mengerumuninya. Beberapa orang menonton dengan rasa ingin tahu sementara yang lain menatap dingin, tetapi sebagian besar orang diliputi rasa marah. Di luar tenda berdiri dua orang. Salah satunya adalah seorang Master Gu muda peringkat 2, yang pakaiannya menunjukkan bahwa ia jelas berasal dari klan Gu Yue. Orang lainnya memiliki wajah yang dikenalnya, itu adalah pemilik tempat perjudian, Jia Jinseng. Master Gu muda itu memegang cacing Gu hitam di tangannya, mengangkatnya dan berteriak kepada orang banyak, "Anggota klanku, orang di depanku ini menjual Gu palsu kepadaku kemarin. Berbohong kepadaku bahwa itu adalah Gu babi hutan hitam, dan menjualnya kepadaku seharga 250 batu purba. Memikirkan bahwa ketika aku pulang untuk memurnikannya, aku menyadari bahwa itu bukan Gu babi hutan hitam tetapi hanya cacing gemuk bau biasa." Jia Jinseng tertawa dingin, "Jangan menuduhku dengan salah. Sejak kapan aku memberitahumu itu adalah Gu babi hutan hitam? Bukti apa yang kau punya?" Gu Master muda itu melihat penyangkalan Jia Jinseng, menjadi marah dan meraih pergelangan tangan Jia Jinseng. "Dasar pedagang licik, beraninya kau menyangkalnya. Kau benar-benar berani berbohong kepadaku tentang klan Gu Yue di Gunung King Mao itu sendiri. Apakah kau mencoba mencari kematian? Lepaskan aku." Jia Jinseng juga sangat marah saat dia menjentikkan pergelangan tangannya, menepis tangan Gu Master muda itu. "Jika kau ingin mencari masalah dan memeras uang, kau harus mencari target yang lebih baik. Aku tidak takut padamu. Kakakku adalah Jia Fu, seorang Gu Master tingkat 4, apa yang dapat kau lakukan padaku?" "Kau," Gu Master muda itu menatap dengan mata terbelalak, tetapi tidak berani mengambil tindakan. Nama seorang Gu Master tingkat 4 sudah cukup untuk mengintimidasinya. Bah, Jia Jinseng meludah ke tanah, mengangkat kepalanya dan menatap Gu Master muda itu, tertawa meremehkan, "Kaulah yang ingin mengambil keuntungan dari Gu murahan itu. Tidakkah kau menggunakan otakmu untuk berpikir, mengapa Gu babi hutan hitam yang dapat meningkatkan kekuatan seorang Gu Master, yang merupakan cacing Gu yang langka, dijual bahkan lebih murah daripada cacing likor? Biasanya dijual seharga 600 batu purba. Apa kau pikir kau bisa membelinya hanya dengan 250 batu purba? Bermimpilah, bajingan." Gu Master muda itu menggertakkan giginya, wajahnya memerah karena gemetar karena marah, dadanya terbakar oleh amarah karena dipermalukan. Ada obrolan di antara orang-orang saat mereka menjadi gelisah, berdiskusi dengan marah. Namun, tidak ada yang berani maju, karena status Gu Master peringkat 4 Jia Fu seperti bukit raksasa di depan mereka, menenangkan kerumunan. Anak ini terlalu kejam, pedagang yang licik. Tidak heran dia berani bersikap sombong di Gunung King Mao, dia sebenarnya adalah adik laki-laki Jia Fu. Kudengar mereka hanya saudara tiri, tetapi bahkan dengan kultivasi peringkat 1 itu, dia mampu menggunakan hubungan ini untuk bertindak tanpa kendali di karavan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat ini, sebuah suara keras berbicara. "Jia Fu ada di sini. Pemimpin ada di sini untuk menyelesaikan perselisihan." Semua orang mengalah. Diskusi terhenti ketika semua orang berpisah dan membentuk jalan sempit di antara mereka. Seorang Gu Master setengah baya yang memiliki tubuh pendek berotot ditambah perut raksasa, masuk. Dia mengenakan jubah kuning lengan panjang, menjadi pemimpin karavan pedagang, Jia Fu. "Tuan Jia Fu, salamku."
Gu Master muda itu sangat marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia memaksa dirinya untuk menahan amarah dan memberi hormat kepada Jiafu. Jia Jinseng membeku di tempat, tidak menyangka saudaranya akan datang, wajahnya tiba-tiba pucat saat kemarahan melintas di matanya. Ekspresi aneh ini ditangkap oleh Fang Yuan yang mengamati dari jauh sambil merenungkan situasi bab 45, bebas dari rencana jahat, tanpa sadar terjebak dalam guci. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Halo, Gu Master muda, apa masalahnya di sini? Jiafu berjalan ke tengah kerumunan dan bertanya dengan ramah. Gu Master muda itu merasa tersanjung dan dia menangkupkan tinjunya lagi. Melihat orang-orang klan di sekitarnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan menjelaskan seluruh situasi. Jadi begitulah yang terjadi. Jiafu mengangguk sambil mendengarkan. Selanjutnya, dia bertanya pada Jia Jinseng, adik laki-laki, apakah ini benar? Jia Jinseng memalingkan kepalanya dan mendengus dingin, tidak menatap saudaranya. Jiafu merenung dengan sungguh-sungguh. Orang-orang di sekitarnya terdiam, tidak berani mengganggu pikirannya. Semua menunggu untuk mengantisipasi putusannya. Masalah ini sebenarnya, karena penipuan Jia Jinseng, tetapi Gu Master muda itu juga bersalah karena serakah dan tidak waspada sendiri, kalau tidak, dia tidak akan tertipu. Jika Jiafu ingin membela saudaranya, dengan kultivasinya di peringkat 4, bahkan pemimpin klan Gu Yue tidak dapat berbuat apa-apa. Jiafu berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara. Saya mengerti situasinya, saudara saya bersalah atas masalah ini, menyebabkan pemuda ini menderita kerugian dan membeli produk palsu, saya benar-benar minta maaf. Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Gu Master muda. Tuan Jiafu, Gu Master muda itu sangat terkejut, dan dengan cepat berkata dengan rendah hati, Anda adalah Gu Master peringkat 4, saya hanya peringkat 2, ini terlalu berat bagi saya, terlalu berat. Jiafu melambaikan tangannya, hehe, ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, saya bertindak tidak memihak terlepas dari kemampuan. Kesalahan adalah kesalahan, saya minta maaf kepada Anda atas nama karavan pedagang. Mengenai kompensasi, bagaimana dengan ini, Anda kehilangan 250 batu purba, jadi saya akan mengganti 2 kali lipat jumlah itu kepada Anda atas nama keluarga Jia. Dia segera melaksanakan janjinya, ketika seorang pengikut mengeluarkan 5 kantong uang dan menyerahkannya kepada Gu Master muda di depan umum. Setiap kantong uang terisi penuh, masing-masing berisi 100 batu purba. Master Gu muda itu mengambil alih kantong uang itu, begitu kewalahan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, aku punya nasihat untukmu. Jiafu melanjutkan dan mengingatkan, Gu babi hutan hitam sangat langka, karena mampu meningkatkan kekuatan Master Gu secara permanen. Meskipun hanya peringkat 1, sangat sulit ditemukan di pasaran. Setiap kali muncul di pasaran, akan langsung dibeli. Harganya sekitar 600 batu purba. Mencoba mendapatkan satu dengan 250 batu purba tidak praktis. Junior telah belajar dari kesalahannya. Master Gu muda itu membungkuk dalam-dalam kepada Jiafu sebagai rasa terima kasih. Sorak-sorai meletus dari kerumunan. Tuan Jiafu brilian, hebat, seperti yang diharapkan dari Tuan Jiafu. Sebagai seorang Gu Master peringkat 4, dia tidak memanfaatkan statusnya untuk menindas pihak yang lebih lemah. Tuan Jiafu benar-benar panutan dari jalan yang benar. Tidak, tidak, Jiafu tersenyum, menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan, dengan rendah hati berkata, bisnis keluarga Jia kami mendasarkan prinsip-prinsip kami pada kepercayaan dan kejujuran. Semua orang, saudaraku masih muda dan bodoh, suka mengerjai orang lain. Dia sebenarnya sangat baik, saya harap semua orang bisa lebih bersabar padanya, jangan ambil hati. Sorak-sorai kerumunan menjadi lebih keras. Ekspresi Jia Jinseng jelek saat dia menghentakkan kaki di tanah dan berjalan ke dalam tenda. Selanjutnya dia berjalan keluar dari belakang tenda. Fang Yuan melihat ini dalam diam, berpikir dalam hatinya, sepertinya dinding gambar di tempat biksu anggur bunga dapat dijual. Biksu anggur bunga telah menggunakan Gu foto audio untuk merekam tindakan buruk pemimpin klan Gu Yue generasi keempat. Sebelum meninggal, dengan kemarahan di dalam hatinya, ia menggunakan Gu foto audio dan menempelkannya di dinding, menciptakan dinding gambar. Gambar-gambar di dinding gambar itu terus berputar, menunjukkan kebenaran kepada orang-orang. Dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungannya, Fang Yuan sudah lama ingin menjual dinding gambar ini. Ia yakin bahwa dua keluarga klan lainnya di Gunung King Mao,
keluarga Bai dan keluarga Xiong akan sangat tertarik dengan dinding gambar ini. Namun, menjualnya sendiri akan sangat tidak pantas. Kultivasinya terlalu lemah dan jika ia membawa dinding gambar ini ke desa-desa lain, ia dapat dengan mudah dibungkam. Bahkan jika transaksi itu berhasil dan ia berhasil kembali dengan selamat, tidak ada rahasia yang akan tetap menjadi rahasia selamanya, dan begitu hal itu terungkap kepada atasan Gu Yue, ia akan dikeluarkan dari keluarga klan. Sesuai dengan rencana Fang Yuan, ia masih perlu memanfaatkan klan Gu Yue. Jadi, cara yang paling aman adalah menjualnya kepada pedagang tertentu di karavan. Mereka semua adalah orang luar, dan tidak terlibat dalam pertikaian di antara desa-desa, jadi itu adalah pilihan terbaik baginya. Hanya dalam satu hari, karavan ini akan meninggalkan desa pegunungan Gu Yue dan menuju ke keluarga Xiong atau keluarga Bai. Fang Yuan dapat mengurangi risikonya seminimal mungkin dengan menjual kepada mereka, itu adalah metode yang paling aman. Satu cangkir lagi. Anggur, di mana anggurnya? Cepat ambilkan aku anggurnya, apakah kamu takut aku tidak dapat membayar? Jia Jinseng membanting meja jamur sambil melolong. Tuan muda Jia, ini anggurmu. Petugas itu dengan cepat membawakannya anggurnya. Jia Jinseng meraih cangkir bambu dan memiringkan kepalanya dan meneguk minuman keras itu. Anggur yang enak, dia tertawa keras, terdengar kasar dan suram. Dengan suara keras, dia meletakkan cangkir di atas meja dan berteriak lagi. Ambilkan segelas lagi, aku mau sebanyak yang kalian bisa. Para pelayan tidak berani menyinggung perasaannya dan hanya bisa menuruti perintahnya. Untungnya, rumah anggur ini sudah penuh dengan orang. Tidak hanya meja-meja jamur yang penuh dengan orang, bahkan jalan-jalan di sekitarnya juga penuh dengan orang. Temperamen pemabuk Jia Jinseng tidak terlalu aneh di jalan yang ramai ini. Jia Jinseng minum cangkir demi cangkir, ingin menenggelamkan kesedihannya. Dengan punggungnya menghadap kerumunan, tidak seorang pun memperhatikan bahwa saat dia minum, 2 garis air mata mengalir di pipinya. Siapa yang akan tahu rasa sakitnya, kesedihannya? Sebaliknya, orang yang penuh kebencian harus memiliki sisi menyedihkannya. Setiap orang punya ceritanya sendiri. Di antara saudara-saudaranya, dia adalah yang termuda, paling tampan dan paling mirip ayahnya, sehingga paling dimanja oleh ayahnya. Namun, surga mengolok-oloknya dengan hanya memberinya bakat kelas D. Saat dia tumbuh dewasa, dia hidup di bawah tekanan saudara-saudaranya. Dia marah dan ingin melawan, tetapi dengan bakatnya itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayahnya merasa kematian sudah dekat dan ingin membagi asetnya. 2 orang akan memimpin karavan pedagang. Mereka berjanji untuk membagi harta keluarga sesuai dengan hasilnya. Jia Jinseng ingin mengandalkan caranya sendiri untuk memperoleh aset keluarga dan pengakuan klannya. Tetapi untuk berpikir bahwa dia menjadi batu loncatan saudaranya sekali lagi. Ketika Jia Fu muncul, dia tahu dia jatuh ke dalam perangkap. Ini adalah rencana sejak awal. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Begitu dia memasuki karavan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi umpan Jia Fu. Peringkat 4 dan peringkat 1 adalah celah yang sangat besar sehingga dia tidak berdaya untuk bertarung lagi. Jia Fu, dia memaksakan nama ini keluar dari mulutnya, matanya menyala dengan api kebencian, dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Apakah kamu ingin berurusan dengan saudaramu? Aku bisa membantumu. Pada saat ini, dia mendengar sebuah suara. Jia Jinseng tertegun tetapi ketika dia berbalik, dia melihat bahwa untuk beberapa saat, ada seseorang yang duduk di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkedip beberapa kali, akhirnya melihat siapa orang itu. Siapa lagi kalau bukan Fang Yuan? Itu kamu. Dia menatap Fang Yuan, sedikit marah, aku ingat kamu. Anak yang beruntung, mendapatkan kodok kulit lumpur dari tempat perjudianku. Kamu di sini untuk mengejekku. Fang Yuan menatap Jia Jinseng, matanya sedingin air. Aku punya bisnis besar, jadi jika kamu ingin memperoleh hasil yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak aset, mengapa tidak mendengarkanku? Jia Jinseng curiga, punggungnya tegak dan dia duduk, bagaimana kamu tahu tentang masalah aset? Rahasia ini tidak mudah diketahui orang luar, tetapi Fang Yuan dengan mudah dapat menebaknya. Bisnis keluarga Jia bukanlah rahasia besar, bagaimana mungkin bisa mengelak dari orang-orang yang ingin tahu? Fang Yuan tertawa dingin dan teringat akan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Kepala keluarga Jia adalah tokoh legendaris yang memulai dari nol. Ia meraup kekayaannya melalui karavan pedagang dan menghidupkan kembali desa keluarga Jia. Ia berangsur-angsur menjadi tua,
dan ketika ia merasa waktunya telah habis, ia meminta anak-anaknya untuk membentuk karavan berdua-dua dan menurut hasil yang mereka peroleh, membagi aset. Semakin baik mereka melakukannya, semakin banyak aset keluarga yang mereka dapatkan. Namun, putra sulungnya, Jiafu dan putra keduanya, Jia Gui, sangat berbakat. Setelah bersaing selama 6 hingga 7 tahun, mereka masih belum dapat mencapai kesimpulan, dan bahkan setelah kepala keluarga meninggal, tidak ada pemenang yang jelas. Setelah kepala keluarga Jia meninggal, ada sejumlah besar aset. Saat bersaing untuk mendapatkan aset, konflik kedua bersaudara itu meningkat dan keduanya meminta bantuan eksternal, yang menyebabkan persaingan berskala besar. Akhirnya, keduanya meninggal. Keluarga Jia yang telah makmur dengan cepat juga jatuh dengan cepat, menyebabkan orang-orang membicarakannya dengan takjub. Jia Jinseng menyipitkan matanya, karena penjelasan Fang Yuan tidak dapat disangkal. Dia berpikir, sejak ayahnya mengumumkan pembagian aset, sudah 2 tahun berlalu. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini, jadi meskipun seseorang mengetahuinya, itu bukan hal yang aneh. Kekhawatirannya yang sebenarnya adalah apakah ini jebakan lain yang dibuat oleh Jiafu. Namun, tidak peduli apapun, tidak ada salahnya mendengarkan. Fang Yuan tidak langsung berbicara. Dia mengamati sekelilingnya. Ini adalah gudang anggur yang sama yang dia masuki pada sore hari. Penjaga toko beroperasi secara mandiri, dan pada malam hari, toko itu ramai dengan bisnis. Berdiskusi di sini adalah tempat yang jauh lebih aman daripada lingkungan yang tenang, karena dapat menghindari penyadapan cacing gu tertentu. Dia mengaitkan jarinya ke Jia Jinseng. Pinjamkan aku telingamu. Jia Jinseng mendengus dengan tidak senang, tetapi masih mencondongkan kepalanya ke depan. Setelah mendengar deskripsi Fang Yuan, dia mengerutkan kening dan menatap Fang Yuan dengan dingin. Urusan ini melibatkan 3 keluarga di Gunung King Mao, dan kami para pedagang tidak suka terlibat dalam perselisihan orang lain. Kau dikirim ke sini oleh Jiafu untuk menyakitiku, kan? Fang Yuan sudah lama menduga dia akan curiga. Dia tidak repot-repot menjelaskan, tetapi bangkit dan pergi. Hehe, kalau begitu, aku akan bicara dengan saudaramu. Jia Jinseng menyipitkan matanya, menatap Fang Yuan. Baru setelah Fang Yuan meninggalkan toko anggur, dia kehilangan kesabarannya. Dia mengejar keluar dari tenda dan mengejar Fang Yuan, jangan pergi, kita bisa bicara. Fang Yuan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatapnya dari samping, dengan dingin berkata, aku tahu kau curiga padaku, tetapi sekarang setelah saudaramu menangkapmu dengan kuat, kau hampir mendekati akhir. Jika kau memilih untuk percaya padaku, masih ada harapan, jika tidak, kau akan hancur. Apakah kau cukup berani untuk menerima taruhan ini? Ekspresi Jia Jinseng berubah saat dia mengoreksi dan berkata, Jiafu hanya sedikit lebih tua, aku tidak pernah mengakuinya sebagai saudaraku. Tapi kau benar, aku menerima taruhan ini. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, 2000 batu purba, tidak ada tawar-menawar. Jia Jinseng tertawa getir, terlalu mahal, perdagangan ini melibatkan risiko tinggi. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas, jika kau menjualnya kepada kedua keluarga itu, kau hanya akan mendapatkan lebih banyak. Jia Jinseng mengangguk, menunjukkan sedikit keseriusan, ini yang kupercaya, selama bertahun-tahun keluarga Bai telah berkembang pesat, dan seorang talenta kelas A bernama Bai Ningbing telah muncul baru-baru ini, dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Situasi Gunung King Mao berangsur-angsur berubah. Dominasi keluarga Gu Yuemu sedang goyah, dan jika aku menjual ini ke keluarga Bai, aku setidaknya bisa mendapatkan 2 kali lipatnya. Mendengar pemahaman Jia Jinseng tentang situasi Gunung King Mao, Fang Yuan tidak bisa tidak mengevaluasinya lagi. Berpikir, Jia Jinseng ini, dia masih anggota keluarga pedagang, bukan? Generasi kedua yang tidak berguna itu, Jia Jinseng menghela nafas. Terlepas dari apakah ini jebakan, aku akan ikut. Aku berjanji padamu, 2000 batu purba itu. Namun, aku ingin melihat barang dagangannya terlebih dahulu. Tentu saja, ikut aku. Fang Yuan tertawa saat dia memimpin jalan. Jia Jinseng sudah terperangkap dalam guci, dan situasinya sepenuhnya dalam genggaman Fang Yuan.